Selanjutnya kita simak paparan dari Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta dan setelah itu yang terakhir nanti ya PSPK. Silahkan Mas Ubaid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami hormati Ibu Pimpinan Komisi 10, Ibu Hatifah, dan juga jajaran pimpinan ada Pak Lalu dan Ibu Esti. Ada Pak Mahfud juga, bagian dari pimpinan Komisi 10. Kami ini dari Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta yang disingkat Kopaja karena kita mau melestarikan Kopaja di Jakarta supaya orang nggak lupa. Jadi ini adalah koalisi masyarakat sipil yang memang fokus di Jakarta dan juga beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan. Kami ada 11 dari Civil Society Organization. Ini yang hadir bersama kami. Saya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Ada juga kawan-kawan dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Kemudian ada dari Suara Orang Peduli, kemudian Yayasan Nusantara Sejati, dan juga dari Indonesia Corruption Watch, Fitra untuk transparansi, dan juga beberapa kawan yang lain. Nah, saya di sini akan mengawali paparan, nanti akan ditambahkan oleh beberapa kawan-kawan dari beberapa hal yang belum tersampaikan. Eh, yang pertama, kenapa Kopaja ini? Karena memang kita berawal dari kegemesan di Jakarta. Jadi Jakarta ini provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia, terutama untuk 20%-nya juga untuk pendidikan paling besar di Indonesia. Tetapi dari sisi kualitas pendidikan, Provinsi Jakarta masih kalah dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena itu kami dari masyarakat sipil eh, mengorganisir bagaimana supaya Jakarta ini menjadi contoh yang baik, best practice soal pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia. Eh, yang pertama, kita fokus pada pemenuhan kewajiban konstitusional, wajib belajar yang berkualitas dan berkeadilan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kita ini kalau baca peta jalan itu mau ke 13 tahun. Sebelumnya pemerintah udah lebih dari 10 tahun, itu wajib belajar 12 tahun. Tapi kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, itu belum nyampe 12 tahun. Kita masih di angka 8, sekian. Jadi mencapai 9 tahun aja belum, gitu ya. Kalau kita hitung dari 10 tahun, itu ternyata kita hanya naik 1,1%. Jadi selama 10 tahun kita mau ngater ke 12 tahun dalam RPJPN, RPJMN sudah 12 tahun, tapi kita masih 8, artinya rata-rata lama sekolah kita itu SMP aja belum lulus gitu. Lalu kita punya rencana mau ditambah 13 tahun. Karena itu menjadi penting sebenarnya. Kenapa kemarin juga kita bergabung dengan kawan-kawan koalisi pendidikan nasional waktu menyikapi soal RUU Sisdiknas, karena bagi kami Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan tapi sudah direvisi gitu. Nah, selanjutnya kenapa kok masih 9 tahun saja belum mencapai? 9 tahun aja belum mencapai. Jadi siapa yang masih tertinggal? Selanjutnya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yang tertinggal ini siapa? Slide selanjutnya. Oke, jadi saya akses data Kemendikbudristek ini di bulan Agustus 2024 ya. Ini data saya akses Agustus 2024. Saya menemukan data total anak yang nggak sekolah di Indonesia itu ada 4,6 juta. Ada rinciannya di jenjang SD berapa, di jenjang SMP berapa gitu. Jadi masih masih banyak sekali yang ketinggalan gitu. Nah, berdasarkan data BPS dan juga apa namanya yang JPPI himpun dari tahun 2014 sampai 2024, mayoritas ya,
mayoritas anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, baik di jenjang dasar khususnya SD dan SMP, ini adalah masalah ekonomi, masalah biaya gitu. Mulai dari tidak punya biaya, lalu ada juga yang pekerja anak, kemudian yang perempuan, banyak juga yang terlibat pernikahan di bawah umur, dan seterusnya. Itu presentasinya besar. Kenapa sampai hari ini anak-anak SD, anak-anak SMP kita masih banyak yang left behind. Sehingga kita punya program 12 tahun, menuntaskan 9 tahun aja belum bisa. Lalu pertanyaannya, apakah mau kita lanjut 13 tahun? Apa makna 13 tahun kalau kita punya 10 tahun yang lalu 12 tahun, itu 9 aja belum kecapai. Selanjutnya, tadi dari sisi akses, dari sisi mutu, tadi juga sudah disinggung banyak pihak. Kalau tadi dari UPI itu data 2016, ini data paling akhir 2022. OECD yang kemarin. Kita bisa lihat kita ini paling bawah. Kita ini paling bawah. Paling bawah dari ukuran apa? Ngukurnya sangat mendasar. Soal membaca, soal matematika, soal sains. Jadi kemampuan membaca kita itu paling bawah di Asia Tenggara. Ya, nomor satu Singapura, kita kalah sama Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand. Di bawah Indonesia itu ada Filipina sama Kamboja. Jadi kita masih sangat terbawah. Soal membaca, jauh-jauh soal sains, jauh-jauh soal matematika, soal membaca aja. Lalu kemudian kemarin ditemukan ada banyak ternyata anak SMP ditemukan baca aja nggak bisa. SMP juga banyak, Pak. SMP banyak. Di tempat saya juga banyak mendampingi beberapa sekolah. Saya main ke sekolah di Tangerang Selatan, di Bogor, di Banten. SMP nggak bisa baca. Ya. Kemudian yang bisa baca, saya tanya maksudnya apa dan seterusnya, memahami teks nggak bisa, gitu ya. Ya, kesoalnya mah. Oh ya, nanti Japrian gitu. Iya, penting. Siap, siap. Jadi ini menjadi penting. Jadi uh, anak-anak Indonesia, misalnya sekarang lagi diwacanakan belajar matematika dari TK. Pertanyaannya, kita belajar matematika berapa tahun di Indonesia? 12 tahun. Kita belajar membaca berapa tahun di Indonesia? 12 tahun. Hasilnya terburuk sedunia. Artinya 12 tahun kita belajar membaca itu belajar apa? 12 tahun kita belajar matematika itu belajar apa? Kok hasilnya terburuk sedunia itu? Atau nggak belajar? Cuman main-main di sekolah gitu. Nah, ini menjadi poin kita penting ya. Soal mutu ini kita sangat tidak berkualitas, kemudian jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga kita gitu. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang Undang-Undang Sisdiknas 2003 belum dilaksanakan Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kita punya kewajiban konstitusional di Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 34 itu sangat clear. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Kata tanpa dipungut biaya ini sangat clear dan tidak multitafsir gitu. Apalagi kalau kita cantolkan di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31. Sangat jelas sekali. Setiap warga negara punya hak yang sama. Di pasal 2-nya malah ada dua kata wajib. Ini kalau dalam perumusan kebijakan ini ada apa namanya penekanan. Ada dua kata wajib di sini. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, pemerintah wajib membiayainya. Jadi dalam satu ayat ini ada dua kata wajib. Dalam bahasa agama itu litakid untuk menguatkan. Ada maksud di balik ayat ini ada maksud gitu. Kenapa kok wajib ikut seluruh warga negara? Lalu kenapa pemerintah wajib membiayai gitu? Dan di situ dikatakan pendidikan dasar. Artinya eh, para penyusun kebijakan ini punya imajinasi bahwa dan punya dasar data juga. Ketika pendidikan dasar itu morat marit, pendidikan menengah akan morat marit, pendidikan tinggi akan morat marit. Karena itu Undang-Undang Dasar ini memberikan porsi yang sangat prioritas, selesaikan di pendidikan dasar. Ya aksesnya, ya mutunya. Caranya gimana? Negara harus full.
cover pembiayaan. Jadi bukan soal bantuan operasional, enggak, tapi harus full cover caranya itu. Sehingga aksesnya selesai, mutunya juga tuntas. Jadi belajar membaca, belajar matematika, belajar sains itu nggak main-main, serius gitu. Karena itu kita katakan kita abai terhadap kewajiban konstitusional ini. Selanjutnya, ya selanjutnya kita mau sampaikan bahwa kami dari masyarakat sipil ini saat ini sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu, untuk untuk menafsirkan tadi itu. Kenapa pasal 34 dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu frasa wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya itu mestinya kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Buat wherever di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Contoh di Jakarta. Kenapa PPDB di Jakarta selalu rame? Karena contoh misalnya kita ambil jenjang SMA. Sekolah negeri di Jakarta yang SMA itu cuma 35%. Artinya mayoritas anak SMA di Jakarta itu pasti gagal PPDB lalu masuk sekolah swasta. Nah, kalau jatuh ke sekolah swasta Jakarta ya mahal. Di SMP misalnya, SMP di Jakarta itu 47%. Artinya lebih dari separuh anak-anak Jakarta itu pasti gagal PPDB di Jakarta. Nah, kalau gagal ya masuk swasta. Nah, kalau masuk swasta ya biayanya banyak sekali gitu. Nah, karena itu kita ingin meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana supaya frasa tanpa dipungut biaya itu bisa diperlakukan melekat kepada seluruh anak Indonesia, mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta. Karena sekolah di swasta itu memang by system. Negara tidak menyediakan. Negara hanya menyediakan tadi misalnya di Jakarta cuma 35%. Artinya masuk swasta itu karena gagal PPDB. Lalu kenapa kemudian ada diskriminasi rakyat Indonesia? Ada rakyat, ada anak yang sekolah di sekolah negeri disubsidi oleh negara sampai free, tetapi untuk yang sekolah swasta silakan Anda bayar sendiri. Nah ini kenapa diskriminasi ini terus dilestarikan gitu? Karena itu kami ini sudah sampai sidang ke-11 menjalani proses di Mahkamah Konstitusi ini. Selanjutnya, lah apa saja yang terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi? Kita akan share sedikit bahwa pendidikan dasar SD dan SMP itu wajib dibiayai oleh negara. Tapi pelaksanaannya masyarakat membayar sendiri. Jadi masih banyak pungutan-pungutan ya. Nah, terkait hal ini berkali-kali yang mulia Hakim Konstitusi menanyakan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas ini tanpa dipungut biaya. Kok kalian membiarkan anak-anak yang sekolah di swasta itu membayar? Dan tidak sedikit pula yang bayarnya itu mahal. Ya, tapi lagi-lagi pemerintah berdalih menjelaskan tentang pasal 31 ayat 4. Soal kita ini sudah menjalankan pasal 31 ayat 4, yaitu sudah mengalokasikan dari APBN 20% itu untuk pendidikan. Bos untuk sekolah negeri, bos untuk sekolah swasta, dan seterusnya. Tetapi pemerintah tidak menjawab pasal 31 ayat 2. Bagaimana pemerintah wajib membiayai? Tidak menjawab pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas. Bagaimana ada frasa tanpa dipungut biaya di situ. Sehingga ini belum bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi juga terjadi kerepotan bagaimana mendudukkan pendidikan di Indonesia yang bercerai-berai. Misalnya ada sekolah, ada madrasah, ada pesantren, dan seterusnya. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah negeri yang cuma 9%, madrasah swasta yang hampir 90%, dan seterusnya. Ini gak pernah gimana diakurkan gitu. Sehingga menjadi masalah juga seandainya sekolah itu komisi 10, madrasah komisi 8. Ini mestinya kami mohon pimpinan DPR dan juga komisi 10. Ini soal pendidikan ini nggak bisa begitu. Nanti dampaknya tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPN tadi itu. Gaji guru sekolah, gaji guru madrasah, kesenjangan. Gap lagi gitu kan.
Lah, karena itu harus harus didudukkan itu soal pendidikan ini. Karena di pasal 31 Undang-Undang Sisdiknas, mohon maaf, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, pasal ayat 3 itu adalah sistem pendidikan kita mestinya satu sistem. Itu sistem. Tapi kenapa sistemnya jadinya sendiri-sendiri dan itu berdampak kepada mutu guru yang terseok-seok, kesejahteraan guru yang nyungsep gitu. Ini menjadi masalah gitu. Jadi ini harus diakurkan. Ah, Nggak dipercepat ya Mas ya Ubed. oke. Selanjutnya, lalu pemerintah berkali-kali bilang, gak mungkin menanggung sekolah anak-anak di Indonesia mau di negeri di swasta itu nggak mungkin karena kita nggak punya dana ya lah kami melakukan survei masyarakat melakukan survei apakah negara mampu bener apa nggak mungkin ini gitu kan kita hitung BPS tahun 2021 itu pernah bikin survei eh, berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk jenjang sekolah dasar ketemunya 3,7 juta untuk SMP 2,7. Nah kalau kita menggunakan data BPS, maka negara hanya perlu ya pemerintah menyediakan 27 triliun dari yang sekarang. Ya, artinya sangat mampu orang kita punya 665 triliun, tahun depan punya 722 triliun, sangat mampu sekali. Tetapi survei terbaru tahun 2023 kita juga melakukan survei berapa biaya yang dibutuhkan rata-rata ya di sekolah swasta ngitung gaji guru, ngitung SPP, ngitung investasi, itu ketemunya angka 8 juta. Jadi kalau BPS di 3 juta, 2 juta, kita ketemu di angka 8 juta. Nah, kalau kita hitung dengan 8 juta, dengan jumlah siswa yang ada di sekolah swasta, ketemunya cuma 84 triliun. Apakah mungkin 84 triliun ditanggung oleh pemerintah? Coba kita lihat postur anggaran kita selanjutnya. Sangat mungkin sekali. Kalau kita lihat itu kan, ya ternyata anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain gitu kan. Itu kan kita punya 32 triliun di kementerian lain itu. Kemudian ada 47 triliun. Kemudian pembiayaan 77 triliun. Artinya sangat mungkin sekali gitu. Selanjutnya, ini juga bagian dari jabaran di atas yang intinya sangat mungkin itu pos-pos itu. Selanjutnya, nah apalagi ngelihat ini. Setiap tahun silpa kita 100 triliunan. Dana pendidikan kita 100 triliun nganggur. Ini kalau buat apa namanya kesejahteraan guru, mutu guru untuk akses, ya ini sudah tidak hanya cukup tapi lebih dari cukup ya. Selanjutnya, lah kenapa ini menjadi tidak terwujud? Menjadi pertanyaan kita punya dana banyak tapi kok nggak diakses kita masih terseok-seok, mutu juga masih rendah. Nah, kita punya problem serius soal korupsi di sektor pendidikan ini ya. Jadi kalau ini data dari kawan-kawan ICW ini 2023 masih ada 40 kasus ya. Banyak sekali soal dana bos, infrastruktur dan lain sebagainya. Selanjutnya, lah ternyata Jakarta bisa. Jakarta ini ceritanya 2025 berencana menuju sekolah swasta gratis ya. Ini melibatkan 2.900 SD hingga SMA di Jakarta bakal masuk program sekolah swasta gratis. Jadi pemerintah Jakarta ini seringkali kita desak, kita dorong bagaimana supaya dengan anggaran Jakarta itu bukan hal yang mustahil, sangat mungkin. Dan pemerintah Jakarta 2025 ingin memberlakukan di Jakarta, jadi PPDB itu nanti nggak perlu ada seleksi. Cuman bedanya yang nggak ketampung di sekolah negeri nanti bisa disediakan di sekolah swasta dan semua full cover by Pemprov DKI Jakarta gitu. Jadi Jakarta bisa gitu. Selanjutnya ini soal mutu tadi kenapa kita nggak bermutu tadi meski kita belajar membaca 12 tahun, belajar matematika 12 tahun tapi kok nggak bermutu ya tadi itu. Tadi ini sudah banyak dijelaskan tadi ya soal. Cuman satu hal nih saya mau highlight soal karena satu belum sistem, yang kedua antrian PPG yang terhormat Bapak Ibu sampai mati. Ini cerita terutama dari kawan-kawan yang ada di madrasah.
Guru madrasah yang PAI itu ngajarnya di sekolah. Saya tanya, antrian PPG di madrasah 50 tahun. Artinya kalau guru itu daftar PPG 40 tahun, 90 tahun baru dipanggil. Apa masih hidup 90 tahun? Jadi antrian PPG itu sampai mati gitu. Jadi udah di kuburan dipanggil itu ke PPG gitu. Jadi selama apa namanya belum satu sistem ini ngomongin soal sekolah dan madrasah. Ini sebenarnya kita terus memproduksi masalah, nggak ada selesainya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, jadi berangkat dari situ maka eh, ini juga yang membuat kualitas kita ini maju mundur, kemudian mundur mundur. Karena kalau data pisah kan begitu kan, tambah mundur, tambah mundur, tambah mundur gitu. Nah ini yang bikin kita mundur ya, peringatan darurat di sekolah. Yang pertama, di sekolah itu kekerasan dan predator seksual itu merajalela. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Data di JPPI itu tahun 2004 Oktober ini itu sudah melewati jumlah kasus di 2023. Jadi ini mau nggak mau kita sudah punya Satgas, kita punya TPPK, tapi dampaknya masih kita pertanyakan. Kemudian gagalnya pendidikan karakter. Kita bisa lihat survei penilaian integritas yang dirilis setiap tahun. Ini data yang saya tampilkan ada 2023 yang paling baru sama. Dari skala 1 sampai 5 ya, karakter kita masih di level 2. Miris sekali. Kemudian yang terakhir di sekolah kenapa itu juga nggak maju-maju? Bahasa yang gampang itu adalah KKN tumbuh subur di sekolah. Ini tuh jelas banget di musim PPDB. Ada yang jalur orang dalam, ada yang jual beli kursi, ada yang cuci rapor, ada yang jalur gratifikasi, ada yang jalur donasi. Kita merem semua ini PPDB ini. Jadi KKN itu sudah subur di pendidikan dasar kita. Artinya kalau pengelolaan pendidikan dasar kita itu aromanya, tindakannya udah KKN. Nanti di pendidikan menengahnya sama. Di pendidikan tingginya kalau Bapak Ibu cek itu hasil indeks integritas, itu tambah tinggi jenjang pendidikan kita, karakter kita tambah nyungsep, bukan tambah bagus. Ya karena apa? Tadi itu KKN tumbuh subur di sejak sekolah dasar gitu. Itu wajah pungutan liar di sekolah. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh undang-undang, tapi dilakukan oleh di sekolah. Itu survei penilaian integritas kita, itu hampir separuh sekolah kita melakukan itu. Jadi selama ini masih dibiarkan, tentu mutu kita masih berantakan. Selanjutnya yang oke, ini saya sebentar-sebentar saja. Ini soal jebakan belakangan ini ya, perdebatan soal zonasi dan prestasi. Sebenarnya ini perdebatan jebakan ini. Ini maunya apa? Kalau zonasi sama prestasi dibentur-benturkan dalam konteks sistem seleksi dalam PPDB, maka nggak ada gunanya. Karena tadi itu mestinya PPDB itu adalah semua anak punya hak yang sama. Pasal 31 Undang-Undang 45. Kenapa? Semua punya hak yang sama. Mau sekolah kok diseleksi? Sama kayak kita ini punya hak yang sama untuk nyoblos pilkada. Masuk TPS kok diseleksi? Tugas negara adalah menyediakan TPS sejumlah orang yang mau nyoblos. Dalam konteks sekolah, menyediakan sejumlah sekolah, bangku sekolah, sejumlah anak yang usia sekolah gitu. Kalau bangku negeri nggak cukup, ya tadi pelibatan sekolah swasta seperti di Jakarta, tapi pembiayaannya dari pemerintah gitu. Jadi perdebatan soal zonasi, apakah prestasi, tapi gunanya itu adalah untuk seleksi, maka ini sebuah kemunduran. Kita tidak menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu. Karena itu zonasi maupun prestasi, ya itu hanya untuk pemerataan mutu, pengukuran oke, tapi jangan digunakan untuk seleksi PPDB. Karena semua anak punya hak yang sama. Nah, dalam konteks pendidikan dasar itu ya prinsipnya non-rivalry, non-excludable. Nggak boleh ada kompetisi karena semua punya hak yang sama. Selanjutnya ya jebakan kedua soal perdebatan UN apa AN. Balik lagi ke UN atau kita lanjutkan AN. Itu juga sama. Isinya UN dengan isinya AN itu sama. Cuman beda nama aja. Intinya adalah evaluasi ya. Intinya ada evaluasi. Jadi pertanyaannya adalah yang mau dievaluasi itu apa? Siapa?
Jadi mari kita perdebatkan soal isinya, bukan bungkus UN sama AN-nya, gitu loh. Terus hasil UN atau hasil AN itu untuk apa? Kalau dua-duanya ditaruh di laci, nggak ada gunanya mau AN mau UN gitu. Jadi lebih ke substansi. Balik ke UN, mau evaluasi apa? Siapa yang dievaluasi? Dievaluasi untuk apa? Bagaimana pemanfaatannya? Itu lebih penting daripada kita debat bungkus soal UN or AN. Oke, terakhir akhirnya kita punya 9 rekomendasi supaya pendidikan kita berkualitas dan berkeadilan bagi semua. Yang pertama, kita perlu melakukan reformulasi pembiayaan pendidikan. Jadi, pembiayaan pendidikan yang kita lakukan business as usual. Kalau 2025 kita melakukan business as usual, maka nggak ada transformasi yang terhormat Bapak Ibu, Komisi 10. Jadi harus ada perubahan soal skema pembiayaan itu. Karena itu amanah konstitusi kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu. Sehingga harus ada reformulasi. Yang kedua, selama soal guru ini yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi nggak dibenahi, ya tadi itu, mau kita belajar matematika 13 tahun, 20 tahun, 25 tahun, nggak ada perubahan. Jadi soal guru yang tadi itu, nggak bisa membenahi guru sekolah saja nggak bisa. Anak-anak kita banyak yang sekolah di madrasah, di PKBM, di pesantren, artinya we need one system, satu sistem gitu ya. Jadi harus dibenahi. Sehingga mutunya dibenahi, kesejahteraannya dibenahi. Jangan kemudian ada guru yang statusnya guru madrasah ngajar di sekolah, itu kesenjangan gajinya itu bikin melongo gitu. Oke, itu nggak bagus. Yang ketiga, ya itu tadi, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Jangan ada banyak predator seksual di situ. Jangan ada banyak kekerasan di situ sehingga anak bisa enjoy belajar. Jadi tidak hanya selesai dengan mendirikan Satgas dan TPPK, tapi sistem perlindungan anaknya ada nggak? Sistem perlindungan saksi dan korbannya ada nggak? Karena banyak cerita kawan-kawan kami yang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan seksual misalnya, dia dipersekusi, dia difitnah balik. Itu yang terjadi. Kita datengin TPPK, kita kita datengin Satgas pencegahan kekerasan, semua close, datanya ditutup. Gitu ya. Itu yang terjadi di lapangan. Yang keempat, supaya tidak seperti lingkaran setan, sudah diajari di LPTK, jadi calon guru masih dianggap gak bermutu, ada PPK lagi, itu lingkaran setan dan buang-buang anggaran. Mestinya hapus itu PPG, perbaiki LPTK. Jadi yang masuk LPTK itu harus dites itu 4 kompetensi guru itu kan, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik. Jadi 4 itu calon-calon yang mau masuk fakultas tarbiyah, fakultas keguruan harus dites di situ. Kalau kompetensi kepribadiannya udah jeblok, udah berat ini. Nanti kalau jadi guru. Artinya masuknya harus diperketat, jangan seperti sekarang yang bisa bayar yang bisa kuliah. Selanjutnya nomor 5, ini soal penguatan lifelong learning ya. Jadi hard skill, soft skill. Jadi sekarang udah zamannya teknologi dan seterusnya. Belajar itu harus mandiri. Belajar itu sudah ketinggalan zaman. Jadi bagaimana lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat itu nggak terbatas hanya di sekolah. Tapi tadi dengan kemampuan critical thinking, analytical thinking, proses kritis, curiosity dan seterusnya, itu membuat orang itu nggak sekolah itu bisa pinter. Setelah lulus SMA nggak perlu kuliah bisa pinter. Setelah kuliah ada skill baru, dia bisa belajar sendiri. Karena itu kita punya jargon pendidikan sepanjang hayat, tapi masih menjadi pertanyaan. Selanjutnya, nomor 6, kita punya kebijakan yang sering kali ini kita lakukan adalah one size fits all. Ini cara pandang orang-orang Jakarta ini biasanya. Dan nggak bisa, seperti disampaikan kawan-kawan tadi di sekolah komunitas, nggak bisa one size fits all, itu nggak bisa. Karena situasi di daerah yang beda-beda. Karena itu perlu pendekatan yang beragam. Nomor 7, nah ini juga penting. Mendukung sistem dan ekosistem sekolah yang demokratis dan inklusif. Jadi sekolah kita itu kenapa? Kasus KKN banyak sekali, kekerasan banyak sekali, bahkan tak tersentuh. Karena sekolah itu kayak akuarium, Bapak Ibu. Lembaganya menjadi lembaga yang ekstraktif. Lembaga ekstraktif itu apa? Lembaga yang dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Guru itu nggak tahu dana bos dibuat apa. Apalagi komite sekolah diajak rapat itu kalau hanya untuk kepentingan-kepentingan pungutan saja gitu. Jadi itu menjadi penting. Kemudian yang nomor 8, hilangkan mindset administratif yang membelenggu.
soal aplikasi dan seterusnya itu kan, apalagi zaman sekarang. Jadi guru-guru itu sangat sibuk dengan administratif sehingga ditanya kepala sekolah, Ibu, udah selesai tugasnya? Sudah Pak Kepala, sudah sesuai aplikasi. Gitu. Tetapi ruh sebagai guru, ruh sebagai bagaimana menciptakan manusia-manusia peserta didik yang mengabdi kepada kemanusiaan dan kehidupan, gak ada ruhnya itu. Jadi semua sesuai dengan aplikasi. Dan yang terakhir adalah yang hilang dari sekolah kita adalah budaya refleksi dan learning bersama-sama. Jadi yang ada adalah budaya administratif, budaya sesuai aplikasi. Tapi budaya learning sebagai proses transformasi, ya transformasi di sekolah itu kan harus dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada proses refleksi dan juga learning bersama, maka nggak akan terjadi perubahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.